Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat RSMY dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini dapat kembali menemui sahabat dalam program Ngobras, Ngobrol Asik Sehat. Suatu program yang dapat memberikan sahabat banyak informasi dan tip-tip kesehatan langsung dari ahlinya. Sahabat, tanggal 29 Oktober diperingati sebagai Hari Stroke Sedunia. Tujuan utamanya adalah upaya optimalisasi penata laksanaan stroke. Tema kita pada hari ini adalah kenali gejala stroke, penanganannya, dan rehabilitasi pasca stroke. Sudah hadir di tengah kita semua narasumber kita pada hari ini, Dr. Iman Indrasa, SPS, dan Dr. Jayadi Jainuddin, SPKFR, merupakan dokter spesialis saraf dan dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi di RSMY. Langsung saja kita sapa narasumber kita. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi. Apa kabarnya, dokter? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih dokter sudah mau hadir hari ini. Seperti yang kita ketahui bahwa tanggal 29 Oktober itu Hari Stroke Sedunia ya, Dok, ya. Betul. Jadi hari ini kita akan ngobrol banyak tentang stroke, gejalanya, penanganannya, dan perawatannya pasca stroke. Saya mulai dengan dokter Pak Imam dulu ya, Dok. Ya. Stroke itu apa sih, Dok? Ya, stroke itu per definisi menurut WHO adalah gangguan fungsi saraf, bisa terjadi vokal ya kita bilangnya, ataupun terjadi secara global di badan, yang gejala tersebut menetap berlangsung lebih dari 24 jam atau 1 hari 1 malam, atau sebelum 24 jam pasiennya mengalami kematian. Yang penyebabnya semata-mata atau murni karena gangguan vaskularisasi atau gangguan pembuluh darah di otak. Nah, itu stroke ya. Iya, jadi gangguannya itu di otak ya. Di otak ya. Tubuh yang terkena itu di otak. Dan kalau gejalanya tidak menetap, tidak sampai 24 jam tapi tidak meninggal dunia, berarti tidak bisa disebut sebagai stroke ya, Dok? Ya, ada istilah lain kita sebut sebagai transient ischemic attack. Artinya, apa itu, Dok? Kalau bahasa kesehariannya itu gangguan fungsi saraf juga, yang juga disebabkan oleh karena problem pembuluh darah di otak, tetapi hal itu tidak menetap karena misalnya disebutkan ada sumbatan pembuluh darah, tetapi sumbatan tersebut bisa lepas atau vaskularisasi ke sel yang dituju itu membaik gitu. Jadi gejalanya ada, timbul, setelah itu membaik sendiri tanpa ada tindakan khusus gitu. Oke, bicara mengenai gejala ini, Dok. Ya. Ciri khas atau gejala yang seperti apa yang harus diwaspadai oleh masyarakat bahwa itu merupakan gejala akan terjadinya serangan stroke, Dok? Ya, saat ini kita sudah mengembangkan suatu pengenalan ya, pengenalan awal oleh masyarakat awam. Apabila ada orang di sekitarnya mengalami stroke, kita kenal sebagai metode FAST ya. FAST itu kita lihat misalnya pasiennya bergejala, kita lihat wajahnya, face ya, dari face ya. Kita suruh dia tersenyum, nah maka kita lihat salah satu sudut bibirnya akan miring ya. Miring, tidak simetris gitu ya, Dok ya. Kemudian bicaranya juga cadel, kemudian kita suruh menggerakkan kedua tangan ya, kalau mungkin kedua kaki ya, maka salah satu tangan atau kakinya itu lemah, bisa diangkat sedikit atau sama sekali tidak bisa diangkat. Itu kita kenal sebagai arm atau tangan ya. Kemudian yang S-nya itu ada, kita suruh bicara kemudian artikulasinya tidak jelas ya, tidak seperti dia bicara sehari-hari. Kita sebut sebagai PELO atau bahasa Inggrisnya slurp speech, jadi S. Nah, kemudian apabila ditemukan 3 gejala awal tersebut, diharapkan membawa pasien itu ke pelayanan kesehatan terdekat atau sangat disarankan ke rumah sakit yang layanan stroke-nya sudah baik. Itu kita sebut sebagai time atau T ya, jadi waktu itu
sangat berpengaruh terhadap tata laksana pasien stroke. Oh, jadi waktu sangat berpengaruh pada penata laksanaan pasien stroke ya dok ya. Bila senyumnya tidak simetris, kemudian artikulasi bicaranya sudah tidak bagus, itu merupakan gejala awal yang pasien ini harus segera dibawa ke rumah sakit terdekat ya dok ya, yang ada penanganan stroke. Bagaimana kalau masyarakat berada di wilayah yang jauh dari layanan kesehatan yang memiliki penanganan stroke, harus seperti apa masyarakat dok? Ya, tetap dibawa ke pelayanan terdekat yang ada di rumah atau dari tempat pekerjaannya. Paling tidak ada tata laksana awal dari dokter umum, apa regulasi tekanan darah, yang lain-lain ya, atau ada kegawat daruratan yang lain. Kemudian dalam kondisi pasien dalam pengawasan dokter, maka pasiennya akan dirujuk ke rumah sakit yang ada pelayanan stroke-nya. Iya, ini dok, di masyarakat terkadang terkena gejala stroke itu bukan di perkantoran, mungkin di rumah gitu ya dok, dengan anggota keluarga yang minim ilmu medis, ilmu kedokteran. Penanganan pertama di rumah untuk anggota keluarga bila ada anggota keluarganya terkena serangan stroke harus seperti apa dok? Ya, yang pertama tentunya sebagai yang berusaha menolong itu tetap tenang, kemudian pasiennya dipastikan sama seperti penyakit-penyakit pada umumnya ya, jalan napasnya baik, ya, kemudian apabila timbul kecemasan ditenangkan, kemudian segera menghubungi bantuan orang-orang terdekat, apakah keluarga kita ditelepon atau tetangga-tetangga sekitar dihubungi. Nah, kemudian apabila pada sehari-hari sudah mengalami penyakit bawaan seperti hipertensi dan diabetes, maka obat-obatan itu disiapkan untuk dibawa juga ke rumah sakit, sehingga pada saat ditanya oleh dokternya riwayat penyakitnya jelas gitu. Jelas. Oke. Baik dokter, faktor resiko untuk terjadinya serangan stroke pada seseorang itu apa dok? Ya, faktor resiko stroke itu ada banyak ya, ada faktor yang tidak bisa dimodifikasi lagi ya, ada yang masih bisa kita ubah atau dimodifikasi. Yang tidak bisa kita ubah tentunya usia ya. Kemudian pernah mengalami stroke sebelumnya, karena pasien yang pernah mengalami stroke sebelumnya itu beresiko jauh lebih besar mengalami serangan stroke ulang, ya, apalagi yang tidak rutin kontrol ke dokter. Yang bisa diubah adalah riwayat penyakitnya, ya sehari-hari, misalnya hipertensi yang tidak terkontrol, ya, diabetes mellitus, diabetes mellitus, kemudian ada faktor stresor juga ya, stres ya, dan lain-lain. Tapi intinya adalah hipertensi yang tidak terkontrol dan diabetes mellitus. Ya. Banyak faktor resiko ya dok. Ada banyak faktor resiko lain yang perlu kita atasi. Yang utamanya adalah dua hipertensi dan diabetes mellitus ya dok ya. Itu harus untuk seseorang yang sudah memiliki hipertensi dan diabetes mellitus, berarti harus lebih aware ya dok ya, agar jangan sampai terjadi serangan stroke pada diri. Tekanan darahnya dan kadar gula darahnya harus selalu dikontrol. Baik dokter, cara untuk kita menghindari agar tidak sampai terkena stroke itu seperti apa dok? Ya, tadi ya cara pencegahannya betul. Jadi bila sudah ada penyakit bawaan ya, karena stroke ini pada umumnya adalah suatu penyakit yang merupakan efek dari kondisi penyakit yang tidak tertangani dengan baik ya. Misalnya darah tinggi sudah bertahun-tahun tapi minum obat hanya pada saat ada gejala seperti sakit kepala dan pusing, setelah itu tidak makan lagi. Juga diabetes mellitus yang tidak terkontrol ya. Karena yang terkontrol saja masih ada mengalami risiko ya. Jadi intinya kita menjaga apabila sudah ada faktor risiko itu rutin periksa ke dokter ya, dijaga nilai gulanya sama tensinya baik, kemudian tentunya gaya hidup sehat ya, makan makanan rendah lemak ya, makan makanan sehat, kemudian olahraga rutin berapa kali dalam seminggu, dan tentunya manajemen stres ya, supaya manajemen stresnya harus utama ya dok ya. Baik dokter, ini sering kita lihat di masyarakat bahwa stroke itu terjadinya berulang dok, serangan pertama, serangan kedua, serangan ketiga, dan katanya dok serangan kedua dan ketiga itu akan sangat membahayakan dibanding serangan pertama. Ini bagaimana dok? Ya, memang pasien yang sudah pernah mengalami serangan stroke itu sangat berisiko ya untuk mengalami serangan stroke berikutnya ya, karena sudah ada riwayat
Jadi kita tetap, apabila disebabkan oleh penyakit penyerta, tentunya penyakit penyertanya itu tetap diobati dan harus kontrol rutin ke dokter spesialis saraf ya untuk evaluasi struknya ya, dan meminum obat rutin gitu, untuk mencegah timbulnya stroke. Serangan berulang gitu ya, Dok? Tentunya semua penyakit serangan kedua dan ketiganya pada umumnya akan lebih berat ya, apalagi serangan pertama masih ada sekuelnya kita bilang, atau gejala sisanya misalnya kelemahan pada satu sisi tubuh, sudah disusul lagi kelemahan pada satu sisi tubuh sebelahnya. Iya, ini yang mungkin nanti menyebabkan memperparah kondisi dan keadaannya gitu ya, Dok ya. Dok, ada yang mengatakan bahwa stroke ini tidak dapat sembuh total kembali, Dok. Itu bagaimana, Dok? Iya, kalau mengenai pernyataan tersebut kembali kepada berapa parah serangan stroke-nya. Oke, dilihat dari seberapa parah serangan stroke-nya ya, Dok ya. Tadi saya juga belum jelaskan kalau stroke itu sebenarnya terbagi atas dua tipe besar, yaitu stroke tipe sumbatan. Oke, tipe sumbatan. Tipe sumbatan pembuluh darah atau kita kenal sebagai stroke trombosis ya, atau infak. Itu dibagi dua besar lagi, yaitu trombosis cerebri kita bilang ya. Sumbatannya biasanya bersifat lebih kecil ya, dengan gejala yang lebih agak ringan kita bisa bilang. Ada lagi namanya emboli cerebri ya, di mana sumbatan tersebut mengakibatkan kerusakan otak yang jauh lebih besar ya. Yang kedua adalah pecah pembuluh darah atau kita bilang stroke hemoragik ya, di mana pecah pembuluh darah ini sama juga, ada yang volume pendarahan kecil, ada yang volume pendarahan besar. Kalau volume pendarahan besar, kita tentunya merujuk ya pada dokter bedah saraf ya, kemarin di M Yunus dokter Lukas ya, spesialis bedah saraf, untuk dilakukan tindakan pengambilan dari bekuan darah tersebut. Berarti faktor besarnya karena dua hal itu tadi ya, Dok ya, pembekuan atau penyumbatan atau pecah pembuluh darah. Jadi stroke terbagi atas penyebab dua hal tersebut ya, Dok ya. Ada yang kecil dan ada yang besar. Jadi penanganan stroke seberapa cepat dan seperti apa tingkat stroke-nya itu yang nanti akan mempengaruhi tingkat kesembuhannya ya, Dok ya. Itulah mengapa tadi dokter bilang bahwa pasien stroke harus segera dibawa ke rumah sakit ya, Dok ya, karena mempengaruhi nanti tingkat kesembuhannya. Oke, dokter, bagaimana dengan pelayanan stroke di RSMD, Dok? Ya, kalau di Rumah Sakit Muhammad Yunus kita sudah sejak lama concern terhadap pasien-pasien stroke ya, karena secara epidemiologi stroke adalah penyebab kematian tertinggi di dunia saat ini di dunia ya, dan merupakan penyebab kelumpuhan, kelemahan atau disabilitas orang, jadi tidak bisa jalan, tidak bisa makan, itu nomor satu di dunia. Nah, angkanya makin tahun makin tinggi, makanya kita sudah diadakan memperingati Hari Stroke ya, World Stroke Day ini, supaya pasien-pasien ya, masyarakat ya, lebih aware terhadap stroke ya, karena angkanya tinggi. Nah, di rumah sakit ini sudah ada pelayanan yang cukup komprehensif terhadap pasien stroke. Kita sudah ada pemeriksaan CT scan kepala ya, yang merupakan golden standar baku emas pemeriksaan pada pasien stroke. Sudah ada ruangan khusus unit stroke ya, merupakan ruangan khusus ya pelayanan unit stroke, terutama pada fase akut ya. Jadi memang ruangannya hanya untuk pasien stroke ya. Jadi diharapkan dengan ruangan ini output atau keluaran pasien juga lebih bagus. Kemudian kita juga sudah ada pelayanan fisioterapi medik dengan Dr. Jayadi ya, nanti yang akan sangat membantu dalam proses pemulihan pasien-pasien stroke tersebut. Oke, berarti untuk di RSMD, sahabat RSMD sudah ada unit khusus untuk pelayanan stroke ya, Dok ya. Sudah ada juga pemeriksaan penunjang untuk penanganan stroke seperti CT scan dan fisioterapi tadi untuk pasca perawatan stroke-nya ya, Dok ya. Dan sudah ada ruangan rawat inap yang khusus untuk merawat pasien stroke, di mana tentu saja SDM-nya sudah terlatih ya, Dok ya. Sudah terlatih baik dokter maupun perawatnya ya, Dok ya. Sahabat, tadi sudah kita dengarkan penjelasan dari Dr. Iman mengenai definisi, gejala, dan penata laksanaan pasien stroke. Sekarang kita akan ngobrol dengan Dr. Jayadi mengenai seperti apa sih penanganan pasien setelah perawatan stroke. Rehabilitasi apa, Dok, yang dilakukan pada perawatan pasien stroke? Ya,
terkait dengan rehabilitasi pada perawatan stroke ini bisa kita bagi pada saat pasien dirawat di rumah sakit atau kita kenal sebagai fase akut ya, dan juga mesti harus dilanjutkan setelah pasien keluar dari rumah sakit. Nah, rehabilitasi harus sedini mungkin. Nah, banyak yang dilakukan ya. Seperti kita ketahui bahwasanya rehabilitasi ini adalah salah satu tata laksana yang sifatnya non medikamentosa ya, tanpa obat-obatan, yang terdiri dari mungkin pasien setelah kena stroke tersebut mengalami gangguan fungsi, tidak bisa berjalan, atau bahkan dia tidak bisa duduk sama sekali, hanya terbaring saja, maka kita lakukan rehabilitasi dini untuk pasien bisa kembali duduk atau kembali berdiri dan berjalan. Ada juga dampaknya pasien akibat stroke tidak bisa makan, tidak bisa bicara, maka kita harus melakukan upaya rehabilitasi dini untuk pasien bisa makan, dan juga bisa bicara seperti biasa, seperti sedia kala, dan banyak lain-lainnya. Berarti pasien stroke itu sudah mendapatkan tindakan rehabilitasi medik di hari perawatan di rumah sakit ya, Dok ya? Betul sudah sekali. Betul. Nanti akan dilanjutkan mungkin dengan tindakan setelah dirawat ya, Dok. Betul ya? sekali. Dokter, ada yang bilang stroke itu tidak bisa kembali normal mobilitasnya. Bagaimana itu, Dok? Ya, banyak sekali ya pasien-pasien yang datang setelah perawatan di rumah sakit menanyakan, apakah Dok dengan gejala-gejala stroke saya ini kembali normal lagi? Nah, ini pertanyaannya memang tergantung dari serangan stroke yang terjadi pada saat pertama kali datang ke dan perawatan di rumah sakit ya. Tentu kalau keparahannya cukup besar, cukup tinggi, misal luas terkena kerusakan di daerah otaknya cukup masif ya, kemudian dia ada gejala penyerta lainnya, misalkan penyakit-penyakit di luar stroke tersebut, atau faktor resiko yang menyebabkan stroke itu tidak bisa dikendalikan, tentu hasil dari dampak yang diakibatkan oleh stroke tersebut akan sulit kita kembalikan. Ya, Dok ya. Jadi kita selalu mengupayakan pada tata laksana rehabilitasi medik itu untuk pasien bisa kembali seoptimal mungkin. Dalam tanda kutip bukan normal tapi fungsinya. Tidak pasien bisa balik bicara lagi dengan kemampuan yang ada, balik bisa makan lagi dengan kemampuan yang ada, balik bisa berjalan lagi, bahkan balik bisa hal-hal yang sepele di kehidupan kita sehari-hari, bisa berpakaian, ya, bisa mandi sendiri, atau bisa ya banyak lah yang bisa dilakukan. Berarti harapan untuk kembali mendekati seperti normal itu ada ya, Dok ya? Ada. Tergantung tadi di penanganan awalnya ya, Dok ya? Berhubungan juga dengan rehabilitasi medik di awal, Dok? Ya, nah, jadi rehabilitasi ini sebenarnya kita bagi menjadi 3 fase. Ya. Pertama, fase akut. Fase akut, itu ya, fase di mana pasien memang harus dirawat di rumah sakit dengan terapi medikamentosa dan lain-lainnya. Yang kedua, kita sebut sebagai rehabilitasi fase subakut. Nah, rehabilitasi fase subakut ini dimulai dari 2 minggu sampai 6 bulan. Nah, yang paling penting ini adalah fase ini ya, karena disebutkan sebagai golden period, masa emas, di mana recovery dari atau pemulihan atau proses penyembuhan jaringan saraf yang rusak itu bisa kita optimalkan untuk bisa difungsikan kembali, mendekati normal ya, Dok. Berarti di masa golden. Iya, betul. Tadi ya, Dok, maka kalau ada pasien-pasien stroke yang berada di bulan-bulan tersebut setelah serangan, sebaiknya ataupun harus dilakukan upaya rehabilitasi. Dan setelah itu ada yang namanya rehabilitasi fase kronik setelah 6 bulan. Setelah 6 bulan ini beda lagi sebenarnya, karena dari berbagai literatur ya, dari berbagai teori, dari berbagai penelitian menyebutkan proses pemulihan jaringan saraf
ketika sudah rusak atau apa, mungkin tidak sebagus pada saat awal. Nah, tapi kita tidak berhenti di sana. Kita mengupayakan yang namanya pemulihan fungsi dari pasien stroke tersebut bisa optimal dengan kompensasi atau adaptasi nih. Ada istilah kita kompensasi atau adaptasi, atau bahasa awamnya adalah dengan kemampuan pasien yang ada, dengan mohon maaf kecacatan atau disabilitas yang ada, dia tetap terjaga untuk melakukan apapun yang dia lakukan sehari-hari, sehingga kualitas hidupnya tetap masih kita jaga, dan tentu yang lebih penting adalah produktif untuk pasien tersebut. Berarti membutuhkan waktu yang cukup lama ya dok ya, betul sekali, ya, tidak bisa langsung penangannya. Baik dokter, terapi seperti apa yang cocok bagi penderita setelah dirawat stroke dok? Ya, ini pertanyaan yang bagus. Jadi terapi apa yang cocok untuk pasien-pasien stroke, terutama dalam bidang rehabilitasi? Memang mesti harus diperiksakan dulu oleh dokter spesialis saraf, apakah pasien memang memerlukan rehabilitasi. Kemudian nanti kita periksa ulang lagi di pelayanan rehabilitasi, kira-kira pasien ini dengan riwayat stroke-nya sebelumnya, kerusakannya seberapa luas, apakah ada penyakit penyerta atau komplikasi lainnya, ataupun mungkin terkait dengan usia dan lain-lain, maka kita lihat kembali modal kemampuannya itu apa. Sebagai satu contoh nih, ada pasien yang kalau kita lihat dari awal sepertinya tangannya sulit sekali untuk kembali pulih dibandingkan kaki. Nah, di situ kita lihat, kita trace lagi, kita pelajari lagi riwayatnya. Betul, ini sepertinya kemampuan kaki yang lebih kita prioritaskan. Ada prioritasnya. Sehingga tata laksana yang terutama pada saat pasien tersebut ketemu kita ketika kita lakukan penilaian adalah lakukan prioritas untuk dia bisa kembali berfungsi kakinya, berjalan, berlatih dan lain-lainnya. Tapi ada juga pasien yang semuanya terganggu, semuanya punya gejala. Ada yang nggak bisa berdiri, ada yang nggak bisa makan, ada yang nggak bisa bicara, tangan nggak bisa bergerak gitu ya dok? Ya, dia nggak bisa menggunakan tangannya, sehingga semuanya dibantu oleh keluarganya. Nah, di situ kita lihat lagi, kira-kira kemampuan yang ada saat ini apa? Kemudian kemampuan yang akan datang dilihat dari riwayat stroke ini, apa yang bisa kita optimalkan. Maka belum tentu semuanya harus kita lakukan upaya rehabilitasi. Mungkin kita prioritaskan dulu makannya, karena makan itu penting untuk asupan gizi. Dibanding dengan gerakan yang lain ya dok. Betul sekali. Atau kita butuh untuk komunikasi supaya dia bisa bicara. Prioritasnya seperti itu. Kenapa? Ya kalau kita ingin memberikan terapi-terapi, kita kan butuh komunikasi dengan pasiennya. Kalau pasiennya tidak paham, tidak mengerti setelah kejadian stroke tersebut, kita kesulitan. Maka kita akan prioritaskan terapi bicara dulu, terapi dia supaya paham dulu. Jadi tergantung terapi apa yang tepat untuk pasien-pasien pada saat perawatan stroke. Dilihat dari segi prioritasnya tadi ya dok. Betul, salah satunya. Salah satunya dilihat dari sana. Oke dokter, ini pasien stroke itu sudah mendapatkan tindakan rehabilitasi medik dari dia masih dirawat dok ya. Betul. Dan setelah dirawat pun masih membutuhkan tindakan rehabilitasi medik. Betul. Ini biasanya berapa lama seluruh waktu yang dibutuhkan itu dok? Ya, nah ini selalu juga ditanyakan kepada saya pada saat pasien melakukan terapi rutin. Dok, berapa lama ya ini bisa kembali normal? Tadi sudah saya jawab ya. Pertanyaan umum yang sering ditanyakan ya dok. Saya harus melakukan terapi. Seperti saya sebutkan tadi, 6 bulan adalah masa emas. Kalau bisa dioptimalkan, jangan bolong-bolong, datang ke rumah sakit, konsultasi dengan dokter saraf, kemudian konsultasi juga
ke bidang rehabilitasi untuk dilakukan upaya terapi tersebut. Nah, setelah itu, setelah 6 bulan tersebut, baru kita akan lihat kembali kira-kira apa yang bisa kita optimalkan. Nah, jika ditanya setelah 6 bulan itu berapa lama lagi? Berapa lama lagi waktu yang dibutuhkan? Iya, tergantung. Oke. Ada yang 1 tahun bisa kita optimalkan lagi. Yang rasanya waktu itu 6 bulan kok nggak bisa jalan, kita masih yakin dan kita masih memberikan semangat. 1 tahun 6 bulan bisa berjalan walaupun pakai tongkat. Tiba-tiba kita masih yakin dia lepas tongkat. Tahun kedua baru bisa dia lepas tongkat. Nah, hal tersebutlah yang ingin kita lihat. Nah, jikalau ditanyakan berapa lama jangka waktunya, itu tergantung lagi dari kondisi pasiennya. Berarti beda pasien beda waktu yang dibutuhkan ya dok ya? Betul sekali. Ini pasien dan keluarga harus punya ekstra sabar ya dok ya dalam penanganan ini. Dan kata kuncinya memang jangka panjang. Jangka panjang, baik. Asal nih, faktor resiko, faktor penyebab, semuanya harus dikendalikan, dikontrol, dan harus tetap kontrol dengan dokter spesialis sarafnya. Jadi berkolaborasi antara dokter saraf dan dokter rehabilitasi medik ini ya dok ya dalam penanganan pasien stroke, terutama pasien pasca perawatan stroke ya dok ya. Dokter, di masyarakat awam sering kita dengar bahwa pasien stroke itu ada yang dipijat. Ini secara medis gimana gitu dok? Boleh nggak pasien stroke dipijat? Iya, itu lagi-lagi ditanyakan kalau saat saya sedang praktek. Dok, boleh sering ya dok ya pertanyaan ini ya dok ya? Iya, betul sekali. Dan saya selalu berulang bilang secara logikanya. Seperti yang disebutkan oleh Dokter Imam, bahwasanya definisi stroke itu kan terjadi kerusakan di daerah otak. Di daerah otak ya. Jadi yang mesti dipijat kenapa ototnya? Ya kan, secara sederhana saya selalu bilang seperti itu kepada pasiennya. Nah, jadi yang kita upayakan itu adalah sebenarnya pemulihan dari otaknya tersebut, bukanlah pijat otot atau pijat-pijat yang lainnya. Pemulihan untuk otak tersebut adalah dengan selain terapi obat-obatan medikamentosa, wajib dilakukan terapi-terapi non medikamentosa seperti fisioterapi atau kita sebut sebagai terapi fisik. Ya, yang kedua terapi bicara, kemudian terapi okupasi, dan bahkan kita membutuhkan psikolog serta pekerja sosial untuk melakukan terapi pemulihan dari kerusakan cedera otak tersebut. Jadi sekali lagi pada para penderita stroke dimanapun berada, untuk terapi pijat ya kita dalam dunia medis selalu berdasarkan dari teori kita yang menyatakan ya kita ingin memulihkan otaknya ya, dan kita ingin meminimalisir dampak dari kerusakan otak tersebut. Jadi secara medis benang merahnya pijat itu tidak disarankan ya dok ya? Tidak disarankan. Baik, dengar ya sahabat bahwa secara medis pasien perawatan pasca stroke itu tidak disarankan untuk dipijat ya dok ya? Tidak disarankan untuk dipijat. Baik dokter, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Sering kita lihat bahwa pasien setelah terkena serangan stroke, organ mobilitasnya seperti tangan atau kaki itu ada yang mengecil ukurannya. Itu kenapa dok? Ya betul. Nah, jadi setelah pasien terkena serangan stroke, maka tadi ada komplikasi yang bisa saja menyertai pada pasien stroke. Salah satunya adalah tampak pasiennya lebih kurus. Tapi kalau kita lihat lebih detail lagi, di tangan dan kaki sebelah badannya itu mengecil otot-ototnya. Ya, itu akan terjadi ya, dan itu yang ingin kita usahakan supaya tidak terjadi dengan kita melakukan terapi rutin. Nah, kenapa? Pertanyaannya, kenapa itu terjadi? Nah, secara sederhana, kalau pasien stroke tidak mampu menggerakkan anggota gerak atasnya, tangan dan kaki dalam periode yang lama, jangka waktu yang panjang,
ketika otot tidak dipakai, ketika anggota tubuh kita tidak akan dipakai, maka lama-kelamaan dia memang akan mengecil, mengisut. Karena tadi tidak bisa digunakan. Kenapa tidak bisa digunakan? Iya, tadi kita contohkan saja kaki, memang dia belum mampu untuk berjalan, tidak mampu untuk berjalan, dan itu sudah lama nggak mampu berjalan. Terutama mungkin ada pasien yang tidak pernah terapi, akhirnya datang ke kita dengan kecil sekali ototnya. Tapi mudah-mudahan kalau dia ikut terapi rutin, pengecilan otot itu bisa kita cegah, bisa diminimalisir, sehingga pasien jalannya lebih dini, sehingga nanti ototnya, terutama otot kakinya, juga akan lebih terpelihara dan terjaga dari otot mengecil tersebut. Otot mengecil itu tadi. Oke, baik dokter. Mengenai layanan rehabilitasi medik setelah dirawat karena stroke, ini apakah di-cover oleh Jaminan Kesehatan Nasional atau BPJS, dok? Ya, dengan era Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh BPJS, alhamdulillah. Sangat terbantu dengan asuransi JKN ini. Oleh karena itu, pasien-pasien yang sudah melakukan perawatan stroke di rumah sakit, kemudian nanti setelah itu dirawat jalan, dan nanti akan dilakukan terapi rutin di bidang rehabilitasi seperti tadi ya, fisioterapi, terapi fisik, terapi bicara, terapi okupasi, dan lain-lainnya, itu semuanya sudah di-cover oleh asuransi. Yang paling penting itu, yang saya sangat sedihnya, sudah di-cover oleh, sudah dibantu oleh asuransi, tapi pasiennya sering bolong-bolong atau tidak mau datang ke rumah sakit. Tidak padahal mau sudah datang untuk terapi. Ya dok ya, tapi mungkin itu tadi faktor kebosanan kali ya dok ya, karena waktu dan berulang-berulang itu tadi. Betul sekali. Ya, itu sangat disayangkan ya dok ya. Betul sekali, sangat disayangkan. Tindakan rehabilitasi medik ini harus diikuti oleh pasien secara teratur ya dok ya, dan terus menerus. Baik dokter, bagaimana dengan layanan rehabilitasi medik yang dimiliki RSMY, dok? Bisa diceritakan? Ya, layanan rehabilitasi medik di RSMY ini sebenarnya sudah lama dilakukan. Dalam hal ini adalah fisioterapi, atau dalam hal kita sebut sebagai keterapian fisik. Itu sudah jalan, alhamdulillah. Dan alhamdulillah rehabilitasi medik saat ini sejak tahun kemarin di Rumah Sakit M. Yunus kita ada terapi lainnya, yaitu terapi wicara. Ada terapi wicara ya dok ya? Iya, karena pasien stroke ada saja yang mungkin kena masalah terganggu bicaranya ya dok ya. Ada lagi tambahan terapi okupasi. Terapi okupasi, yang seperti apa itu dok? Ini pasti ditanyain ya, membingungkan gitu. Bahasanya masih okupasi, masih jarang terdengar gitu ya dok ya, masih asing. Jadi terapi okupasi ini berbeda dengan terapi wicara dan fisioterapi. Salah satu upayanya adalah, pertama, dia juga akan terlibat dalam memulihkan fungsi tangan. Nah, jadi kalau masalah fungsi tangan yang halus-halus, kalau kita istilahkan motorik halus, ya. Itu kita perlukan latihan-latihan terapi okupasi. Nah, motorik halus ini untuk apa dok? Loh, kita kan banyak untuk kegiatan kita sehari-hari, berpakaian, butuh jari-jari tangan. Untuk mandi, megang gayung, megang shower, butuh tangan. Untuk makan, butuh tangan. Hampir semua kegiatan kita ya dok ya menggunakan jari-jari tangan. Maka salah satu upaya latihan terapi okupasi itu adalah membuat settingan bahwa pasien itu dilatih untuk berpakaian, dilatih untuk makan, dilatih untuk melakukan perawatan diri sesuai dengan kemampuan dia. Ini saya contoh ya. Misal nih, pasien sudah lama menderita stroke, tangan sebelahnya sangat sulit kembali normal lagi. Tetapi itu tidak berhenti di situ saja kita melakukan terapi. Masa kita harus menunggu berbulan-bulan untuk dia bisa berpakaian sendiri, untuk dia bisa makan sendiri? Maka dengan teknik kompensasi yang saya sebutkan tadi, kompensasi dengan teknik-teknik tertentu yang membuat pasiennya tidak kelelahan, itu bisa diajarkan cara berpakaian dengan
kemampuan yang ada dengan kemampuan dari gejala sisanya yang tadi itu ada. Anda pemirsa jangan berpikir mudah ya bagi pasien stroke itu untuk berpakaian. Itu lama yang mudah bagi mereka kita berpakaian. ya, Jangan dibilang itu sepele buat mereka. Lama sekali, butuh waktu, kemudian kadang membuat kesal mereka. Nah, kalau kita ajarkan teknik-tekniknya untuk melakukan aktivitas tersebut, nah pasien akan lebih tergerak untuk melakukan upaya mandiri. Dan ingat, kalau dia melakukan teknik kompensasi berpakaian, merawat diri, cara mandi, cara makan, itu juga sudah suatu latihan di rumah, selain di rumah sakit. Itu yang terapi okupasi. Jadi itulah layanan-layanan yang saat ini kita miliki di RSMI ya Dok ya? Iya, ada fisioterapi, terapi wicara, dan terapi okupasi tadi ya Dok ya? Akan ada rencana untuk layanan terapi yang lainnya Dok? Betul, akan lagi banyak upaya-upaya terhadap khusus pasien stroke ya. Kita sebenarnya juga butuh yang namanya tenaga ortosis prostesis. Nah, itu harusnya ada. Apa itu? Pasien-pasien stroke kadang-kadang butuh alat bantu jalan. Butuh alat seperti modifikasi sepatu, modifikasi supaya menggerakkan jarinya untuk dia bisa makan. Kadang-kadang modifikasi supaya dia bisa duduk tegak. Itu dilakukan oleh layanan yang namanya ortosis prostesis. Ortosis prostesis ini mungkin lebih banyak dikenal adalah tenaga kesehatan yang membuat kaki palsu sama tangan palsu. Tapi ini berbeda. Nah, sebenarnya dia tidak melulu profesinya untuk membuat kaki palsu, tangan palsu. Dia bisa membantu untuk pasien-pasien stroke bisa tegak kembali, bisa menggunakan tangan. Bahkan kalau dalam dunia baru saat ini kita bisa pakai robotik. Robotik untuk dia bisa mengambil makanan, mengambil benda-benda di sekitarnya, dan itu bisa dilakukan. Itu yang belum ada di RSMI, dan kita doakan semoga segera terrealisasi ya Dok ya. Amin. Baik Dokter Jayadi, sudah banyak sekali ilmu yang kita dapatkan dari dokter hari ini. Saya kembali ke Pak Imam. Pak Imam, untuk penutup Dok, apa yang ingin dokter sampaikan kepada masyarakat di hari stroke dunia ini Dok? Ya, memperingati Hari Stroke Sedunia yang jatuh pada bulan Oktober ini, kembali lagi kita mau mengingatkan ya bahwa stroke itu merupakan penyakit yang serius ya, karena penyakit ini semakin hari semakin banyak yang mengalami, bahkan sekarang sudah ada banyak pasien-pasien usia muda ya, jadi bukan hanya pasien stroke identik dengan usia lanjut ya, tapi sekarang juga mungkin karena perubahan gaya hidup ya, saat ini pasien usia 30 tahun bahkan 20 tahun itu sudah bisa ada kasus yang mengalami stroke ya, baik yang sumbatan tadi ataupun pecah pembuluh darah tadi. Jadi kenapa stroke ini menjadi suatu penyakit yang cukup menjadi sorotan itu ya, karena dampak yang dirasakan oleh pasien tersebut ya, bahwa secara definisi tadi gangguan fungsi saraf ini luas sekali ya, bisa berupa kebutaan, bisa tadi dokter saya disebutkan ketidakmampuan untuk menelan, ketidakmampuan untuk berkomunikasi, kelemahan yang dirasakan mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki, bahkan bisa bersifat kelumpuhan, bahkan yang paling bahaya adalah bisa berakhir dengan kematian ya, kematian. Jadi pada pasien yang sudah melewati stroke fase akut ya, bisa pulang ke rumah, sama seperti yang dokter saya disebutkan tadi, mengalami banyak sekali disabilitas ya, tidak mau makan, tidak bisa makan ya, intinya kesulitan untuk mengurus hidup dia sendiri ya, menjadi tidak produktif ya. Hal ini akan terkait dengan banyak hal, terutama pada keluarga pasien. Jadi keluarga pasien akan tersita waktunya untuk mengurus pasien stroke. Bisa Mbak bayangkan seseorang yang usia masih produktif, umur 30, umur 40, yang sedang dalam puncak karirnya, satu sisi tubuhnya tidak bisa digerakkan. Tentunya secara psikis ya, dan mental itu akan sangat mempengaruhi ya kualitas hidup
yang dirasakan pasti oleh pasien sendiri dan keluarga pasien. Ya. Jadi walaupun saat ini dunia medis, khususnya untuk rumah sakit umum kita, sudah sangat siap ya untuk menangani pasien stroke ya, fase akut dan fase-fase lanjutan lainnya, baik dengan pengobatan medikamentosa obat ya dan fisioterapi medis, tetapi kewaspadaan masyarakat harus ditingkatkan ya untuk pasien stroke, karena biar bagaimanapun mencegah lebih baik daripada mengobati. Baik, jadi waspadaan harus lebih ditingkatkan untuk mencegah lebih baik daripada mengobati. Betul, ya, Dok. Baik, Dokter, terima kasih, Dokter Ima. Dokter Jayadi, closing statementnya, Dok. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat mengenai perawatan pasien setelah terkena stroke? Ya, seperti tadi dijelaskan oleh Dr. Iman bahwa stroke ini menyebabkan kecacatan atau disabilitas paling tinggi. Ya, oleh karena itu kita mesti harus cegah, kita mesti harus minimalisir terjadinya kecacatan yang bertambah berat, disabilitas bertambah berat, karena itu sangat menurunkan produktivitas dan kualitas hidup pasien. Bahkan banyak sekali studi menyatakan membuat beban masyarakat maupun pemerintah maupun bangsa ini hadap kasus-kasus seperti ini. Oleh karena itu, maka rehabilitasi dini yang didahului oleh perawatan stroke harus dilakukan. Ya, jangan sampai tidak pernah melewati proses rehabilitasi tersebut. Dalam upaya apa? Dalam upaya untuk meminimalisir dampak atau kesacatan atau disabilitas yang bisa saja kena setelah pasien mengalami stroke. Tetapi lebih dari itu, seperti Dr. Iman tadi sebutkan, pencegahan adalah upaya yang terbaik dibandingkan upaya-upaya yang lainnya. Oke, berarti untuk menghindari terjadinya kecacatan dan hal yang lainnya, pencegahan tadi lebih baik dan tindakan rehabilitasi medik diikuti sedari awal, sedari dini ya, Dok, ya, saat terkena serangan stroke itu tadi. Baik, terima kasih Dr. Iman, terima kasih Dr. Jayadi atas ilmu yang diberikan hari ini. Terima kasih, Dok. Sahabat RSMD, sudah kita dengarkan tadi dari Dr. Iman dan Dr. Jayadi mengenai stroke. Sudah banyak ilmu yang beliau sampaikan kepada kita semua. Harapannya adalah bahwa masyarakat lebih aware dengan penyakit stroke dan segera membawa keluarganya bila terkena gejala stroke ke layanan kesehatan terdekat, dan jangan bosan untuk mengikuti program rehabilitasi medik yang mungkin membutuhkan waktu panjang untuk mencapai kesembuhan yang optimal. Terima kasih sahabat RSMY, sampai jumpa di episode selanjutnya. RSMY berubah, maju bersama, salam sehat.